Kisah seorang janda cantik dari Jepang yang tak sengaja menemukan seorang pria Indonesia nelangsa di pinggir pantai. Siapa sangka, pria itu adalah ABK dari Jawa Tengah yang kapalnya karam diterjang badai. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh tak terduga. Like, komen, dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah cinta paling menyentuh dari berbagai penjuru dunia. Hanya di channel ini. Mentari pagi di pesisir pantai Shizuoka bersinar lembut, membelai pasir putih yang tenang setelah semalaman diguyur hujan gerimis. Di antara desir ombak dan semilir angin, tampak seorang wanita muda berjalan menyusuri garis pantai dengan langkah perlahan. Ia mengenakan mantel coklat muda dan syal abu-abu yang melilit lehernya. Namanya Haruka Saito, seorang janda berusia 33 tahun yang tinggal di kota pesisir itu seorang diri. Sudah 2 tahun suaminya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Sejak saat itu, Haruka kerap menghabiskan pagi di tepi laut, tempat yang dulu menjadi lokasi favorit ia dan mendiang suaminya berbagi tawa. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Langkah Haruka terhenti saat melihat sesuatu yang ganjil di kejauhan. Di antara bebatuan hitam yang tertutup lumut laut, tampak tubuh seorang pria tergeletak tak bergerak. Jantung Haruka berdetak lebih cepat. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan apakah itu hanya boneka, atau seseorang yang sungguh-sungguh butuh pertolongan. Tanpa pikir panjang, ia berlari menerjang pasir basah, seolah dorongan dari dalam dirinya lebih kuat dari rasa takut. "Sumimasen, daijoubu desu ka?" teriak Haruka panik begitu ia mendekat. Tapi tidak ada jawaban. Pria itu hanya mengerang pelan. Tubuhnya gemetar, kulitnya pucat, dan napasnya tak beraturan. Darah mengering di sudut bibirnya. Haruka tak bisa menahan tangis. Ia langsung mengeluarkan ponsel dari saku mantel dan menelepon layanan darurat. Tak butuh waktu lama, ambulans datang dan membawa pria itu ke rumah sakit kota. Haruka ikut menemani di dalam mobil ambulans. Meski tak mengerti bahasa pria asing itu, Haruka terus menggenggam tangannya dan mencoba menenangkannya dengan kata-kata lembut. "Daijoubu, anata wa emoyu anzen desu," bisiknya sambil mengelus pelipis lelaki itu. Setelah beberapa jam penanganan medis, dokter menyatakan bahwa pria itu mengalami kelelahan parah, hipotermia, dan luka ringan di beberapa bagian tubuh. Untungnya, tidak ada cedera dalam yang fatal. Pria itu sadar keesokan harinya. Saat membuka matanya, hal pertama yang ia lihat adalah seorang wanita Jepang duduk di sisi ranjang sambil tersenyum lembut. "Kamu sudah sadar? Syukurlah," ucap Haruka lirih. Meski tak yakin apakah pria itu bisa memahaminya. Pria itu mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah. "Aku, di mana ini?" katanya pelan dalam bahasa Indonesia. Haruka menatapnya bingung. Ia tidak mengerti satupun dari yang dikatakan pria itu. Tapi nada suara dan ekspresinya menyiratkan rasa bingung dan takut. Haruka pun menekan tombol bel untuk memanggil suster, dan mereka bersama-sama mencoba mencari tahu identitas pria itu. Dari potongan baju yang tersisa, ditemukan logo perusahaan kapal Indonesia. Dengan bantuan aplikasi penerjemah di ponselnya dan seorang perawat yang pernah belajar sedikit bahasa Indonesia, barulah mereka tahu bahwa pria itu bernama Rangga Tri Utomo, usia 27 tahun, berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, dan bekerja sebagai anak buah kapal, ABK, nelayan internasional. Kapalnya terdampar akibat badai hebat yang terjadi 2 hari sebelumnya. Sebagian awak telah diselamatkan oleh penjaga pantai, namun Rangga sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan Haruka. Hari-hari berikutnya menjadi awal kisah yang tidak pernah dibayangkan oleh Haruka maupun Rangga. Meski mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda, bahasa, budaya, bahkan latar belakang kehidupan, namun sebuah benang tak kasat mata mulai menarik mereka satu sama lain. Haruka setiap hari datang membawa makanan hangat buatan tangannya. Sup miso, nasi hangat, kadang onigiri yang ia tata rapi di kotak bekal. Meski Rangga tak selalu mengerti apa yang dikatakan Haruka, senyuman wanita itu dan perhatian kecilnya cukup membuat hati Rangga hangat. Ia merasa, setelah badai besar yang hampir merenggut nyawanya, Tuhan menepikan dia ke sebuah pelabuhan yang asing, namun justru lebih teduh dari kampung halamannya. Suatu sore, ketika Haruka duduk di kursi rumah sakit sambil memandangi Rangga yang tertidur, ia bergumam,
Mengapa aku merasa kamu tidak asing? Seperti ada yang membuatku ingin terus berada di dekatmu. Rangga perlahan mulai pulih. Luka-lukanya sudah mengering, dan tubuhnya mulai bisa digerakkan meski masih lemah. Tapi ada satu hal yang tak pernah absen dari harinya. Kehadiran Haruka. Setiap pagi, wanita itu akan datang dengan senyum hangat dan membawa semangat yang entah mengapa selalu membuat hati Rangga tenang. Ia merasa berhutang nyawa, namun juga merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar balas budi. Kamu nggak perlu terus-terusan repot begini, Haruka-san, ucap Rangga suatu siang, dibantu oleh aplikasi penerjemah. Haruka hanya tersenyum dan menggeleng pelan. Watashi wa kokoro kara anata o shinpai shishiteimasu, katanya lembut. Walau Rangga tak sepenuhnya mengerti, tatapan mata Haruka sudah lebih dari cukup. Ia tahu, wanita itu tulus. Di hari ke-14, Rangga sudah cukup kuat untuk berjalan ke taman rumah sakit. Haruka mengajaknya duduk di bangku dekat kolam ikan. Mereka membawa bekal makan siang sederhana, nasi putih, telur dadar Jepang, tamagoyaki, dan acar. Haruka mulai tertawa pelan melihat ekspresi Rangga yang kikuk saat mencoba memakan tamagoyaki dengan sumpit. Sulit ya? Katanya dalam bahasa Jepang. Tapi Rangga mengangguk sambil cengar-cengir. Haruka akhirnya menyuapi Rangga dengan lembut, membuat wajah pemuda itu memerah. Beberapa perawat yang lewat hanya bisa tersenyum dan berbisik satu sama lain. Kayaknya mereka cocok banget ya. Seperti dua orang yang Tuhan pertemukan dengan alasan yang indah. Setelah hampir 3 minggu, akhirnya Rangga diizinkan pulang. Tapi kemana ia akan pergi? Kapalnya telah rusak parah, dan ia terpisah dari para kru. Pihak KBRI masih dalam proses memulangkan para ABK yang tersisa. Rangga, yang belum bisa berbahasa Jepang dengan lancar, juga tak tahu harus tinggal di mana. Maka tanpa ragu, Haruka membuka pintu rumahnya. "Kamu bisa tinggal di rumahku, sampai semuanya beres," ucapnya lembut sambil menunduk, menahan gugup. Mata Rangga membelalak. Ia tidak percaya seorang wanita asing, yang notabene janda pula, menawarkan tempat tinggal untuknya. Tapi, Haruka-san, itu tidak apa-apa. Haruka menatap matanya dalam-dalam. "Aku percaya padamu, Rangga." Rumah Haruka terletak di pinggir kota Shizuoka, dekat area perbukitan. Bangunannya sederhana namun rapi dan bersih. Ada satu kamar kosong yang dulu digunakan suaminya untuk bekerja. Kini kamar itu menjadi milik Rangga. Setiap pagi, Haruka menyiapkan sarapan, dan Rangga mulai membantu merawat taman kecil di belakang rumah. Ia juga belajar memasak makanan Jepang sambil mengajarkan Haruka membuat nasi goreng dan tempe mendoan. Hari demi hari, tawa dan kehangatan mulai memenuhi rumah yang dulu sunyi. Rangga bahkan sering tanpa sadar memanggil Haruka dengan sebutan "Mbak", layaknya orang Jawa kepada orang yang ia hormati dan sayangi. "Mbak Haruka, enak lo sup miso hari ini," kata Rangga sambil mengangkat 2 jempol. Haruka tertawa sambil berkata, "Mbak, artinya apa itu?" Suatu malam, hujan turun deras di luar jendela. Di dalam rumah, Haruka sedang merapikan cucian sambil mendengarkan lagu lawas Jepang. Rangga duduk tak jauh darinya, menatap wanita itu dengan diam. Ia menyadari sesuatu, bahwa Haruka bukan sekadar penolongnya. Ia adalah cahaya yang muncul di tengah kegelapan, ketika nyawa nyaris hilang di tengah badai. "Mbak Haruka," panggil Rangga pelan. Haruka menoleh. Rangga menatap matanya. "Serius? Kalau boleh jujur, saya takut. Takut ini semua hanya mimpi. Takut harus pulang dan gak pernah lihat Mbak lagi." Haruka terdiam, lalu berjalan mendekatinya. Ia duduk di samping Rangga dan berkata lirih, "Kalau kamu mimpi, aku juga mau mimpi yang sama. Selamanya." Sejak malam itu, sesuatu berubah di antara mereka. Tidak ada pengakuan cinta yang jelas, tapi setiap tatapan dan sentuhan menjadi lebih dalam maknanya. Rangga mulai memanggil Haruka hanya dengan namanya, tanpa embel-embel, "Mbak" atau "San." Dan Haruka mulai menaruh bunga kecil di meja makan setiap pagi, sambil meninggalkan secarik catatan dalam tulisan tangan yang gemetar. "Semangat ya hari ini, Rangga."
Aku senang kamu di sini. Rangga menyimpannya di dompet, bersamaan dengan foto ibunya di Cilacap. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar kisah tentang pria yang diselamatkan oleh wanita asing. Ini sudah jadi kisah dua hati yang saling menemukan dalam kesepian. Namun kebahagiaan mereka tak luput dari bayang-bayang realita. Pihak KBRI akhirnya menghubungi Rangga, menyampaikan bahwa semua ABK sudah dipulangkan dan tiket pulangnya sudah disiapkan. Telepon itu membuat hati Rangga campur aduk. Ia duduk lama di teras rumah Haruka malam itu, menatap langit kota Shizuoka yang mulai dihiasi bintang. Haruka datang membawa 2 cangkir teh hijau. Pulang ke Indonesia? Tanyanya pelan. Rangga mengangguk. Iya, mungkin minggu depan. Haruka terdiam, menatap tehnya tanpa berkata apa-apa. Di dalam dadanya, ada rasa kehilangan yang mulai tumbuh. Lagi-lagi, seseorang yang ia cintai akan pergi meninggalkannya. Beberapa hari setelah itu, suasana rumah menjadi lebih sunyi. Mereka masih tertawa bersama, tapi ada ruang kosong yang mulai tercipta. Seolah waktu ingin mempercepat perpisahan. Sampai akhirnya, pada malam terakhir sebelum keberangkatan Rangga, mereka duduk berdampingan di beranda rumah. Angin musim gugur mulai terasa menusuk. Rangga memberanikan diri menggenggam tangan Haruka. Kalau aku pulang dan kamu di sini sendiri lagi, kamu sedih nggak? Haruka menunduk, lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Kalau aku jujur, aku takut. Takut kehilanganmu. Aku sudah kehilangan satu orang yang kucintai. Aku tidak sanggup kehilangan lagi. Air mata mengalir di pipinya. Rangga mengusap lembut, lalu memeluknya erat. Hari keberangkatan tiba. Haruka mengantarnya ke stasiun, membantu membawa ransel, dan berdiri mematung saat Rangga naik ke kereta menuju bandara. Tak ada kata, selamat tinggal. Hanya tatapan panjang yang menggigil. Tapi saat pintu kereta hampir tertutup, Rangga berteriak, "Haruka, aku bakal balik. Tunggu aku ya." Haruka menutup mulutnya dengan tangan, menangis dalam diam. Ia tahu, hatinya tidak salah memilih. Ia tahu, lelaki itu, meski berbeda bangsa, bahasa, dan warna kulit, adalah rumah yang selama ini ia cari. 3 bulan berlalu. Haruka kembali pada rutinitasnya, bekerja di toko bunga kecil miliknya, menyiram tanaman, dan berjalan pagi di pantai tempat ia dulu menemukan Rangga. Tapi ada yang berbeda kini. Setiap langkahnya seolah disertai bayangan lelaki Jawa berkulit sawo matang, dengan senyum hangat dan mata jujur. Setiap malam, ia membuka album foto yang diam-diam ia buat selama Rangga tinggal di rumahnya. Kadang ia menangis, kadang tersenyum sendiri. Namun pada malam musim dingin yang sunyi itu, bel rumahnya berbunyi. Ketika ia membuka pintu, di sana berdiri seseorang dengan koper besar dan mata berkaca-kaca. "Tadaima, aku pulang, Haruka." Tubuh Haruka membeku beberapa detik, seolah pikirannya tidak mampu menerima kenyataan yang berdiri tepat di depan matanya. Tapi air matanya lebih jujur daripada kata-kata. Ia langsung memeluk Rangga erat, menggenggamnya seakan tak ingin dilepas lagi. "Kamu, beneran balik?" bisiknya dengan suara bergetar. Rangga mengangguk, menahan tangis. "Aku janji waktu itu, kan? Aku bilang akan pulang. Dan aku nggak cuma pulang untuk tinggal, tapi untuk hidup di sini, di sisimu." Haruka menggenggam wajah Rangga, menatapnya dengan mata berbinar. Di malam bersalju itu, di depan pintu rumah kecil mereka, 2 hati yang pernah terpisah akhirnya bersatu kembali. Sejak saat itu, hidup Haruka dan Rangga berubah total. Rangga mengurus surat izin tinggal dengan bantuan kedutaan, dan mulai bekerja paruh waktu di pelabuhan kecil dekat kota. Sementara Haruka tak lagi terlihat seperti wanita penyendiri. Ia tersenyum lebih sering, tertawa lebih bebas. Mereka menghabiskan waktu seperti pasangan muda pada umumnya, menanam sayuran di taman, memasak bersama, dan belajar bahasa satu sama lain. Rangga sering mengejek pengucapan Haruka saat belajar bahasa Jawa. "Kowe arep mangan opo?" tanya Rangga sambil tertawa. Haruka menjawab kikuk, "Aku, pengin tempe goreng." Mereka berdua pun tertawa bersama,
tanpa beban dunia. Pada suatu pagi musim semi, saat bunga sakura mulai mekar, Rangga mengajak Haruka berjalan kaki menyusuri sungai. Mereka duduk di bawah pohon yang rimbun, menikmati udara hangat dan aroma manis bunga-bunga. Tiba-tiba, Rangga mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. "Haruka, kamu tahu, kamu bukan cuma penyelamatku. Kamu rumah, tempat aku bisa jadi diriku sendiri. Maukah kamu menikah denganku?" Haruka terdiam, air mata langsung menetes. Ia mengangguk perlahan sambil menutup mulutnya dengan tangan. "Hai, yes, I will," jawabnya dalam campuran Jepang dan Inggris. Tak perlu pesta mewah, tak perlu gemerlap lampu. Di bawah langit Jepang yang cerah, dua hati telah bersatu dalam ikatan yang suci. Pernikahan mereka digelar sederhana. Hanya dihadiri beberapa tetangga, teman Haruka, dan perwakilan KBRI. Rangga mengenakan batik pemberian ibunya yang dikirim dari Cilacap. Haruka memakai kimono putih bersulam bunga sakura. Tangis haru pecah ketika mereka saling mengucap janji. Tak sedikit tamu yang tak menyangka bahwa cinta bisa tumbuh di antara dua orang yang berasal dari dunia yang sangat berbeda, karena pertemuan yang tampaknya hanya kebetulan. Tapi bukankah cinta selalu begitu? Ia datang tanpa aba-aba, tapi membawa makna yang tak bisa digantikan oleh logika. Kini, rumah kecil di pinggir kota Shizuoka itu tak lagi sunyi. Di halaman belakang, ada dua pasang sandal. Satu milik wanita Jepang yang dulu kehilangan, dan satu lagi milik lelaki Jawa yang pernah terombang-ambing di lautan. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Rangga membuka usaha kecil bengkel kapal. Haruka tetap menekuni toko bunganya. Setiap malam mereka duduk berdampingan di beranda, menatap langit, mengenang hari pertama mereka bertemu. Rangga sering menggenggam tangan Haruka lalu berkata, "Kalau waktu itu aku nggak terdampar, mungkin aku nggak akan pernah ketemu kamu." Dan Haruka hanya akan tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu Rangga, lalu berbisik, "Tuhan tahu cara terbaik mempertemukan dua hati."